Shalom, salam dahsyat, luar biasa, fantastis, haleluya. Kami datang mau menyapa Bapak Saudara hari ini dalam Siloam Devotion. Kami mengucapkan selamat tahun baru Imlek Gongsi Facai bagi mereka yang merayakannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami, mengurapi kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, bacaan kita hari ini dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Rasul Paulus menyatakan setelah dia bertobat dan mengalami Tuhan Yesus Kristus, saudara, dia sangat giat di dalam pekabaran Injil. Jadi dia tidak bermalas-malasan, bahkan secara jasmania untuk memenuhi keperluan kebutuhannya. Dia bekerja dengan tangannya sendiri dengan membuat tenda atau kemah, saudara dikasih Tuhan. Untuk dari sana dia jual dan mendapatkan uang, dan uang itu dipakai untuk pelayanan. Saudara, satu teladan contoh yang luar biasa sebagai rasul, sebagai mentor, saudara dikasih Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, hari ini saya berbicara tentang bekerja keras. Sebagaimana tahun baru Imlek tahun ini yang dirayakan oleh mereka yang merayakan, khususnya para
orang-orang Tionghoa. Mereka mempercayai bahwa tahun ini adalah tahun kerbau logam, dan kerbau logam ini berbicara tentang pekerja keras. Orang yang bekerja keras akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Saudara, kebenaran firman Tuhan menyatakan, dan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bekerja keras ada hal yang dikehendaki oleh Tuhan, hal yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Tuhan tidak menghendaki kita menjadi orang yang malas, saudara. Orang yang malas tidak disukai oleh Tuhan dan juga manusia, saudara. Tapi sebaliknya, ketika kita bekerja, bahkan bekerja keras, giat, saudara. Karena firman Tuhan berkata dalam Kolose 3 ayat 3, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, dengan sungguh-sungguh, dengan giat, seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan firman Tuhan juga berkata dalam bagian lain, apapun juga yang dijumpai oleh tanganmu, lakukanlah itu dengan segenap hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang ke-10, saudara, berkata demikian. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara, ini sangat keras sekali. Jika seorang tidak mau bekerja, saudara, janganlah ia makan. Kalau dia tidak bekerja, dia tidak boleh makan. Saudara, ini sangat keras sekali. Artinya kita harus bekerja. Kita harus bekerja, bahkan bukan hanya kerja biasa. Kita harus bekerja lebih giat, terlebih di dalam kita memberitakan kabar baik di masa dimana kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita harus lebih giat lagi untuk melayani Tuhan, bekerja, memberitakan kabar baik kepada sebanyak mungkin orang dimanapun mereka berada, untuk mengenal, untuk mempercayai dia. Tuhan Yesus bahkan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka yang belum percaya. Efesus 4 ayatnya yang ke-28 berkata begini, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Sudah dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, bertobat, saudara. Kalau selama ini kita menjadi orang yang harap gampang, dengan mencuri, kita tidak bekerja. Ketika kita melihat barang-barang yang kita kehendaki, kita curi. Saudara, Tuhan tidak menghendaki hal demikian. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan lagi, bertobat, saudara. Tuhan mengasihi kita. Ketika kita malas dan tidak bekerja dan mengharap gampang dengan mencuri yang bukan milik bagian kita, baik mencuri materi, bahkan juga kita sering mencuri waktu. Ya Tuhan, saudara, jangan bertobat, tetapi baiklah ia bekerja keras, bekerja bukan biasa-biasa, tapi bekerja keras, saudara, dengan upaya yang lebih kuat lagi, dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, seperti apa yang dilakukan Rasul Paulus, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Sudah dikasih Tuhan, sedikit kesaksian dari saya, saudara. Saya bersaksi ketika saya masih anak-anak, saya sudah diizinkan oleh orang tua, diajar untuk mandiri. Dari sejak saya masih SD, saya sudah belajar bekerja, mencangkul kebun sendiri, saudara. Pulang sekolah, saya mencangkul kebun bagian milik kami, saudara, untuk ditanami jagung, ditanami kacang, saudara. Begitupun setelah SMP, saudara, saya bekerja, saudara. Bahkan untuk ketika kuliah, saya bekerja untuk mencari nafkah sendiri, saudara. Dan saudara, Tuhan memberkati, saudara. Sekali lagi, Tuhan tidak menghendaki kita malas, tapi ketika kita bekerja, Tuhan pasti berkati orang yang rajin. Katakan amin, Bapak sudah dikasih Tuhan. Bapak sudah dikasih Tuhan, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-12. 1 Tesalonika 5 ayat 12, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras. Firman Tuhan berkata kita hormat kepada mereka yang bekerja keras. Orang akan hormat, Tuhan akan hormat, saudara, kepada kita yang bekerja keras secara jasmani, bekerja untuk mencari nafkah. Kita bekerja keras di ladang Tuhan, melayani Tuhan, mencari, memberitakan kabar baik kepada sebanyak mungkin orang sebagai amanat agung yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Dikatakan supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan.
Kita harus hormat kepada mereka yang memimpin kita dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Bukannya kita mau marah benci, tapi kita harus hormat kepada mereka yang bekerja keras memimpin kita, dibawa kepada Tuhan, kepada terang yang ajaib, kepada kebenaran firman Tuhan, dan yang menegur kita ketika kita salah. Menegur di bawah terang kebenaran firman Tuhan, saudara. Saudara dikasihi Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kesimpulan hari ini, Tuhan menghendaki kita untuk bekerja keras. Apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan, entahkah itu kita sebagai ojek online, entahkah kita penjual koran. Kalau saya lihat di pinggir jalan ada anak-anak, sebenarnya anak-anak yang di pinggir jalan belum layak, sudah mereka belum layak untuk bekerja. Tapi kita pada usia kerja harus kita bekerja, sudah. Jangan malas, jangan berpangku tangan, jangan harap gampang. Kita bekerja, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, karena dari Tuhanlah kita akan menerima upah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, bahkan kita hari ini yang mengambil keputusan, saya mau bekerja keras karena itulah kehendak Tuhan, saya tidak mau malas atau bahkan mencuri. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami untuk bekerja keras. Apapun yang dipercayakan bagi kami dalam pekerjaan kami, apapun yang dijumpai tangan kami melakukan itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Sebab dari Tuhanlah kami menerima upah, dan ketika kami bekerja di kantor atau di mana saja, kami akan mendapatkan reward juga dari perusahaan, pimpinan, atau dari instansi kami bekerja. Dan Engkau Tuhan menghendaki hal yang demikian. Engkau juga menghendaki kami bekerja keras dalam melayani Engkau, dalam memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal, belum sungguh-sungguh kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, bekerja lebih giat lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang putus asa, Tuhan beri pengharapan yang baru. Yang malas, Tuhan tobatkan Tuhan, untuk kembali untuk bekerja keras, bekerja giat, melakukan pekerjaan yang baik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pribadi dan dapat memberi bagi orang lain yang berkekurangan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam dahsyat, luar biasa, fantastis. Haleluya.